Halo semuanya, kita jumpa lagi ya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan lanjut ya video tentang PKN ya, memahami dan menghormati keberagaman saha dalam masyarakat ya, tentunya yang bagian kedua. Ya, apa saja sih yang ada di bagian kedua ini? Ya. Kita akan lanjut yaitu yang keempat adalah menghormati keberagaman ras di Indonesia. Ya. Kalau kita ketahui ya, masyarakat Indonesia ini punya keberagaman ras ya, macam-macam banget rasnya ya. Keberagaman ras ini karena datangnya bangsa asing ke wilayah Indonesia ya, sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid di Sumatera, yang keberadaannya itu menyebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid ya, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea, orang-orang Asia Timur ya. Ras ini menyebar di seluruh Indonesia, tapi terkadang mendiami daerah-daerah tertentu ya. Nah, yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, bagaimana kita dapat bersikap menghormati keberagaman ras di tanah air? Ya, menghormati keragaman ras dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap berikut ini. Ya, yang pertama, menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Ya, dalam pergaulan di masyarakat, jangan membedakan antara ras satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan ras orang lain. Ya, kita manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Ya, ada salah satu ajaran agama yang menekan kalau semua manusia ini di mata Tuhan itu derajatnya sama. Nah, untuk keterangan dari gambar sendiri, ya gambar pertama itu adalah gambaran mengenai ras ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua. Yang kedua adalah gambaran mengenai ras Kaukasoid. Ya, Kaukasoid ini sebenarnya ada banyak sekali ya cabangnya. Ya, ini Kaukasoid yang kebetulan Kaukasoid Eropa. Ya. Yang ketiga ini adalah ras Malayan Mongoloid. Ya, yang keberadaannya ada di Sumatera. Ya, Melayu. Kemudian yang keempat ini adalah ras Asiatik Mongoloid ya, yang cenderung seperti orang Tionghoa ya contohnya. Yang kelima, menghormati keragaman golongan yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana kita bersikap menghormati golongan atau kelompok lain yang ada di tanah air? Sama halnya dengan sikap kita dalam menghormati keragaman ras. Ya, berikut sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan yang lain. Yang pertama, menerima tidak menjelek-jelekkan, menghina, merendahkan golongan atau kelompok lain. Ya. Nah, dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Nah, dalam pergaulan masyarakat tidak membeda-bedakan antara golongan yang satu dengan golongan lain. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain karena manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat dan martabat yang sama. Nah, para pimpinan dan tokoh masyarakat berperan penting dalam hubungan antar kelompok maupun golongan. Program transmigrasi, ya salah satu contohnya, secara tidak langsung ini telah menimbulkan perubahan budaya daerah sekaligus sejumlah konflik di wilayah yang ditempatinya. Nah, berdasarkan sejarah, kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keragaman agama dan kultur di dalam negeri. Contohnya seperti pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, bahkan Belanda, dan pendatang-pendatang lain yang telah membentuk kebudayaan tertentu di beberapa daerah di Indonesia. Ya, namun hal ini pun mengalami perubahan dalam perkembangannya karena menyesuaikan kebijakan kultur yang Indonesia yang ada di masa kini. Ya. Nah, untuk antar golongan sendiri, ya itu secara historis istilah golongan, ya itu telah dipakai dalam sistem hukum pada era pemerintahan kolonial, ya. Terdapat dalam pasal 163 Indonesia Staatsrechtling, ya undang-undang tentang pengaturan kependudukan, ya. Yang itu dibedakan menjadi Eropa, pribumi, dan timur asing. Ya, golongan ini bisa diartikan juga sebagai kewarganegaraan, ya, warga negara asing dan warga negara Indonesia, ya, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, golongan dalam pasal 156 KUHP ya, itu berbunyi
Tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena khas negeri asalnya, agama, keturunan, kebangsaannya, kedudukan menurut hukum tata negara. Nah, untuk di gambar sendiri, ya ini foto dari kawasan Kampung Arab ya yang ada di Surabaya ya, sedangkan sebelah kanan yang foto sebelah kiri yaitu yang sebelah kanan itu adalah kawasan Kampung Pecinan yang ada di Surabaya. Nah, gimana dengan di daerahmu? Apakah ada Kampung Arab dan Kampung Pecinan, Kampung Cina? Nah, silakan kalian sedikit sedikit. Yang terakhir adalah menghormati keragaman gender di Indonesia. Ya. Nah, apakah kalian tahu ya, perilaku atau sikap perbedaan jenis kelamin ini berdasarkan gender ya. Maksudnya seperti contohnya saat piket kelas ya, anak laki-laki mengangkat meja dan perempuan yang menyapu ya. Begitu juga seperti yang ketua ya, itu adalah laki-laki ya, sekretarisnya atau bendaharanya adalah anak perempuan ya. Perilaku atau sikap perbedaan jenis kelamin dinamakan gender ya. Perilaku dan sikap ini disebabkan oleh pandangan atau pendapat masyarakat yang memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelaminnya. Seperti contohnya di suku bangsa di Indonesia ya, itu ada yang menganut konsep patrilineal dan matrilinealnya. Maksudnya apa sih ya? Terus apa hubungannya dengan kedua gambar yang ada pada video ini? Ya, pada slide yang ini ya. Nah, patrilineal itu adalah nama marga yang mengikuti marga ayah. Ya, gelar ayah karena mengikuti garis keturunan laki-laki. Ya, contohnya seperti di Bali ya, dalam sistem kasta ya, penamaan-penamaannya itu masih melekatnya sampai sekarang dan itu konsepnya memang patrilineal. Sedangkan kemudian sebelah kanan itu adalah masyarakat Padang ya, yang mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal ya sampai sekarang ya. Nah, ini ada infografis sedikit informasi ya mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Ada 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah dan 6 agama. Ya, dan ratusan aliran kepercayaan atau penghayat yang sempat kita singgung di video sebelumnya. Ya. Nah, sejatinya kita itu berbangga. Ya, kita harus bangga dengan keragaman yang kita miliki. Ya, jangan sampai malah menimbulkan permusuhan. Ya, apalagi saling ejek ya. Sikap rasisme itu sangat harus dihindari. Nah, akhirnya selesai juga. Untuk video pembelajaran kali ini, mohon maaf, tulisan di pojok kanan bawah seharusnya saya hapus. Ya, terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa pada video-video yang lain. See you.